ngecek uang kas kita ada sekitar 200.000 yang belum terpakai. Iya sih, menurut aku daripada uangnya cuma numpuk di kas, lebih baik kita manfaatin aja untuk kebutuhan kita pribadi. Nanti hasilnya kita bagi rata. Gimana ya supaya nggak ketahuan sama teman yang lain? Soalnya kan wali kelas juga kalau ngecek laporan keuangan kas kita tidak melihat secara detail. Kita buat aja nanti laporannya atau pengeluaran palsunya. Misalnya kita buat konsumsi rapat atau kita buat untuk beli-beli alat tulis. Nanti kita simpan buktinya seadanya, terus uangnya kita ambil. Oke, aku bisa atur catatan keuangannya, kita bagi dua aja ya. Kalau teman yang lain tanya uangnya kemana, kita bilang aja kita gunakan, tetapi tidak kita jelaskan ke mereka kita gunakan kemana duitnya. Oke, aku setuju sih. Tapi kita harus hati-hati biar nggak ada yang curiga. Berarti mulai bulan ini kita atur keuangannya kayak gitu ya, Pak Tan? Oke, tapi jangan lama-lama ya. Kalau bisa kita pakai sebelum ketahuan wali kelas. Apa benar kalian ingin berniatan menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi kalian? Iya, ini nggak seperti kau pikirkan loh. Ria, kami cuma berpikir duit yang kami pakai itu cuma untuk sementara aja. Nanti kami pasti bakal kembalikan duitnya lagi. Pinjam tanpa izin dan buat kebutuhan pribadi itu bukan pinjam, tapi menyalahkan guna amanah. Itu korupsi sih. Tapi ada yang tahu juga sih. Lagi pula cuma sedikit ya. Sekecil apapun itu tetap salah. Kita semua kan baru aja belajar Pancasila. Ingat nggak sila keempat sama kelima? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalian memimpin, tapi kalau kepercayaan disalahgunakan, dampaknya besar loh. Ria, kami nggak mikir sampai sejauh itu. Kami cuma merasa kalau ini cuma kesempatan aja. Kadang godaan datang dari hal kecil, tapi integritas seseorang justru terlihat dari bagaimana dia bersikap saat tidak ada yang mengawasi. Kalian dipercaya, tapi kepercayaan itu mudah hancur karena satu tindakan yang salah. Iya sih, kamu benar ya. Kami tahu kami salah. Sebenarnya kami sebelumnya juga udah pernah melakukan ini. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Masih, tapi harus dimulai dari mengakui kesalahan dulu, barulah memperbaiki laporan kita dan mengambil uang dan mengembalikan uang kas kelas serta meminta maaf ke teman. Itu bukti kalian benar-benar tanggung jawab. Ria, kami akan melakukan itu. Terima kasih atas nasihatnya, Ria. Aku teman kalian dan teman itu nggak biarin temannya jatuh ke jalan yang salah. Terima kasih atas nasihatnya, Ria. Sama-sama. Kenapa dipakai masker terus ya? Iya kan. Nah, kita sampul lagi. Sila, kau kenapa pakai masker terus? Kan nggak covid di sini. Gak boleh lo pakai masker. Iya kan. Maskernya pernah diganti nggak ya? Kayaknya enggak sih ya, kami tahu terus maskernya. Iya tadi. Kau kok diam aja Sila? Ngomong lah. Harusnya jangan pakai masker, ini nggak pakai lagi. Teman-teman, nggak boleh pakai sama sila. Tapi kata Bu Sila, pada sila itu sila kedua kebiasaan yang agak beragam. Kita mengatakan hak dan martabat dia, hak dia terus hati dia dong pakai masker. Kok kalian yang sibuk? Emang kalian yang diganggu? Kan tidak. Kita harus mengatakan adil sama dia. Teman mana sih kalian ini? Kita kan udah belajar Pancasila sekarang. Di kampus ini kan nggak bisa pakai masker lagi. Ya ini kan nggak covid, kita kan punya, dia kan punya hak dia kan masker di mana aja. Suaranya pun gak kedengaran loh Iya. Kak, pas kita belajar gitu. Itu terserah dia pribadi dia teman-teman. Bukalah maskernya. Tapi kami mau lihat muka dia loh Kak. Apa hak kalian untuk lihat muka dia? Terus tadi ada mau masukin muka ke dia sama kalian. Itu kan nggak ada hak di kalian.
Tapi kami nggak suka loh kak. Belajarlah untuk tidak membuli teman-teman. Kita ini sekarang manusia itu punya Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan. Jadi kita sebagai teman-teman yang baik, kita harus menerapkan itu semua. Ya udah, sebaiknya kalian minta maaf sama dia, itu hak dia mau pakai masker atau tidak. Ayo satu-satu minta maaf sama dia. Maaf ya Sil, berpelukan. Maaf ya Sila. Maaf ya Sila. Kayak gimana kalian tuh bersama Ibu Sumi? Ya masih kayak gitu. Iya, sini aja lah. Iya. Sampah sedikit kok. Iya. Karena kok sampahnya dibuang sembarangan sih? Kan sampahnya sedikit aja ternyata. Iya. Ya kan walaupun sedikit bisa merusak lingkungan kampus. Kan cuma sedikit aja itu sama. Repot loh. Itu nggak boleh tahu kan di sini nggak bisa dilihat kan? Itu lagi di setiap sudut kampus ada tempat sampah. Kenapa nggak dibuang langsung? Kan ada pembersih di kampus. Ya walaupun itu tugas mereka kan kita udah dewasa ya. Kita juga udah belajar Pancasila ya. Apalagi di sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan kita semua udah beradab ya. Kalau kita nggak beradab nanti kayak gini dong. Ya kan kita juga punya etika ya. Sebaiknya itu sampai dibuang langsung ke tempat sampahnya dengan usaha lingkungan. Iya, terima kasih Wirtan untuk nasihatnya. Tapi tidak terpikiran seperti itu. Nggak akan ulangi lagi nanti. Soalnya kan bisa merusak kesehatan kita juga kan kalau misalnya sampah yang walaupun sedikit. Iya sih. Ya udah deh. Ya udahlah kami ikutin lagi ya. Kami mau jadi peduli lingkungan lagi. Nah gitu dong. Wih, mantap nih. Ya, sembuh. Aku tadi main slot mau dapat 300.000 cuma modal 20.000. Serius? Serius? Aku juga pengen karena sering lihat di media sosial. Lagian duit jajanku sudah menipis. Nah, udahlah kita sama mahasiswa butuh uang tambahan. Lagian siapa yang tahu? Kalian ngapain? Kalian main judi online ya? Iya, cuma iseng-iseng tapi nggak tiap hari kok kan. Kalian tahu nggak itu ilegal? Itu bisa merusak masa depan kalian loh. Banyak mahasiswa yang banyak utang gara-gara itu. Alah, lu serius banget. Ini cuma iseng-iseng aja. Ini buat dapat uang jajan. Pagi tuan-tuan. Pagi. Ada apa nih kok? Kayaknya ada pembahasan serius ini ya. Kamu tahu nggak Firman? Mereka main judi online loh. Aku tadi coba udah ngingatin tapi mereka nggak dengar. Iya ya. Wah, sebagai saran aku ya teman-teman, kita sebagai mahasiswa di kampus bukan hanya belajar tentang nilai ilmu kampus, tapi juga nilai kehidupan. Kalian masih ingat nggak mata kuliah Pancasila? Masih sih, tapi apa hubungannya sama judi? Nah, nilai apa mata kuliah Pancasila itu mengajari kita tentang kerja keras, moral. Kalau di pasal kedua itu mengenai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab untuk apa? Kalau kita mencari sesuatu hal uang yang merugikan diri sendiri, bahkan juga orang lain. Tapi kan kita butuh uang sih. Makanya itu gunakan cara yang beretika. Contohnya kita jualan online, freelance, biar kita dapat uang yang halal. Biar kita jangan mempermudah diri kita, pikiran kita gara-gara judi online itu, guys. Kayaknya lo benar Pir, kalau diterusin bisa jadi kebiasaan buruk. Iya, memang begitu dia. Yaudah deh, gue hapus aplikasinya. Mending cara yang sehat aja. Nah, itu yang bagus dia memang. Ini nih akhirnya mereka sadar. Kayak gini baru mahasiswa yang punya nilai. Iya, memang harus kayak gitu, nggak boleh main judi online lagi. Kita belajar Pancasila bukan hanya cuma buat lulus kuliah, tapi supaya kita juga bisa jadi manusia yang lebih tangguh di dunia kehidupan yang nyata. Gitu, teman-teman. Terima kasih sarannya, Iman. Ya, sama-sama.
tahu aja bikin hatiku meleleh. Aku nggak ngarang aku makin lama makin terasa nyaman bersama kamu. Aku pengen jadi dekat terus deh sama kamu, Dian. Aku mau, tapi kita harus saling jujur ya. Aku mau menjalani hubungan ini asal bareng dengan kamu. Ya udah, kita jalanin sama-sama. Tapi di balik itu jangan ada saling membohong ya, Dian. Kita harus selalu bersama-sama, mesra. Aku mau kita jalani hubungan ini dengan serius ya. Iya sayang, kita jalani hubungan ini dengan serius. Aku juga sayang kamu, Em. Halo Dian, Emma. Halo, Put. Aku boleh gabung bareng kalian nggak? Boleh, Put. Aku sebenarnya pengen ngomong sama kalian dari lama. Karena aku teman kalian, aku tahu kalian dekat, mungkin lebih dari sekadar sahabat. Tapi sebagai teman kalian, aku cuma pengen kalian sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang punya nilai dan norma. Dan dasar kita sebagai bangsa adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita diajarkan percaya kepada Tuhan. Artinya hidup ini harus selaras dengan norma ajaran agama. Perasaan bisa datang, tapi kita perlu kendalikan. Jangan sampai cinta yang salah justru menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia, kalian pasti dihargai, tapi kita juga wajib menjaga martabat diri. Hubungan yang menyimpang dari norma sosial bisa bikin kita dijauhi, bukan karena benci, tapi karena takut nilai-nilai moral terkikis. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa kita butuh persatuan. Kalau semua orang hidup seenaknya tanpa batas, lama-lama nilai bersama bisa runtuh. Pilihan kita harus tetap mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai generasi muda, kita harus bijak mendengarkan bukan cuma suara hati, tapi juga suara kebenaran yang menjaga kita tetap di jalur yang sehat, secara sosial maupun spiritual. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Adil itu seimbang. Kita bebas memilih, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu, baik di hadapan masyarakat maupun Tuhan. Aku bilang begini bukan karena aku baik, aku lebih baik, tapi karena aku sayang sama kalian. Aku pengen kalian sukses, hidup tenang dan dihormati. Iya, Bu. Terima kasih banyak atas sarannya. Kami sadar kalau sikap kami ini sudah di luar dari nilai-nilai Pancasila. Sama-sama, Dian, Emma. Aku tetap teman kalian, tapi aku harap kalian bisa mempertimbangkan kembali arah hubungan ini. Bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran akan nilai yang kita pegang bersama. Baik semuanya, hari ini saya akan membawakan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Saya mau tekankan, pendidikan Pancasila bukan cuma teori, tapi juga bekal moral menghadapi masalah nyata di sekitar kita. Contohnya adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya sila ini membuat kita sadar, hidup ini ada aturan dan juga norma. Jadi jangan sampai terjerumus ke perilaku menyimpang termasuk LGBT yang bertentangan dengan norma kita. Kemudian yang sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita hargai sesama, tapi juga harus menjaga akhlak dan juga martabat. Dekadensi moral itu tandanya kita mulai
lupa terhadap nilai kemanusiaan yang beradab. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Jangan sampai kita terpecah karena perbedaan ataupun terpengaruh budaya luar yang merusak moral bangsa. Kemudian sila keempat ini mengajarkan tentang kerakyatan dan juga musyawarah. Ini mengajarkan kita untuk bijak dalam mengambil keputusan, termasuk memilih menjauhi judi online yang jelas merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial, di mana kita harus jujur, anti korupsi dan juga peduli lingkungan. Rusaknya hutan sungai itu karena kita lupa keadilan untuk generasi selanjutnya. Ingat, Pancasila itu pedoman, bukan hiasan. Mahasiswa Budi Dharma harus jadi contoh nyata di tengah-tengah masyarakat.